Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rekan pembelajar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya Maniha Ulia dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai alat ukur. Alat ukur yang pertama adalah jangka sorong atau vernier caliper. Berikut bagian-bagian jangka sorong. Yang pertama ada rahang luar atau outside jaws. Rahang luar terdiri dari rahang tetap dan rahang geser. Fungsinya untuk mengukur diameter suatu benda dan untuk mengukur ketebalan suatu benda kerja. Bagian yang kedua adalah rahang dalam atau inside jaws. Juga terdiri dari rahang tetap dan rahang geser. Fungsinya untuk mengukur diameter dalam sebuah benda. Bagian yang ketiga yaitu deep probe atau deep bar. Fungsinya untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Bagian yang keempat adalah skala utama atau main scale. Di sini ada dua satuan, bagian bawah itu dalam satuan milimeter dan bagian atas dalam satuan inci. Bagian yang kelima adalah skala nonius, di mana skala nonius juga dibagi menjadi dua bagian, atas dan bawah. Yang bawah dalam satuan milimeter dan skala nonius yang atas dalam satuan inci. Bagian yang terakhir yaitu baut pengunci atau clamp screw. Fungsinya untuk mengunci rahang geser supaya tidak bergerak. Jangka sorong yang saya gunakan ini memiliki ketelitian 0,05 mm. Berarti 1 mm dibagi 20. 1 mm dibagi 20 ini 1, 2 kali 10, 20. Yang harus dilakukan pertama kali sebelum menggunakan jangka sorong, kita harus mengkalibrasinya dengan cara garis 0 pada skala nonius harus sejajar dengan garis 0 pada skala utama. Cara membaca hasil pengukuran pada jangka sorong. Yang pertama, kita harus memperhatikan skala utamanya. Yang kedua, kita perhatikan garis 0 pada skala noniusnya. Yang mana nanti garis 0 pada skala nonius tersebut akan menunjukkan hasil pengukuran pada angka berapa di skala utamanya. Sebagai contoh, kita akan mengukur diameter suatu benda dengan menggunakan jangka sorong. Kita kencangkan dahulu dan kita lihat hasil pengukurannya. Di sini kita lihat main scale-nya ada di angka 10, 11, 12 lebih sedikit, dan kita lihat skala noniusnya. Garis 0 pada skala nonius berada di angka 12 dan kita lihat garis skala nonius yang sejajar dengan skala utama, yaitu berada di angka di garis 6. Berarti hasil pengukuran benda tadi adalah 12,6 mm. Contoh lain dalam mengukur benda dengan menggunakan jangka sorong. Coba kita ukur benda, diameter benda ini. Kita kencangkan dahulu. Kemudian kita lihat skalanya. Kita lihat garis 0 pada skala nonius menunjukkan angka 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15 menunjukkan angka 15 pada skala utama. Dan skala noniusnya, garis skala nonius yang lurus dengan skala utama yaitu berada pada angka 2.
Berarti diameter benda tadi adalah 15,2 mm. Contoh yang lain adalah kita ingin mengukur ketebalan benda ini. Kita kencangkan dulu. Kemudian kita lihat skalanya. Skala utamanya ada di angka 35 lebih sedikit. Skala nuneusnya, garis nuneus yang lurus dengan skala utama ada pada angka 6. Berarti hasil pengukuran benda tadi adalah 35,6 mm. Selanjutnya kita contohkan mengukur diameter dalam sebuah benda. Kita posisikan lurus, kemudian kita kencangkan. Dan kita lihat hasilnya. Skala utama pada angka 49. Skala nuneus yang garisnya lurus dengan skala utama terdapat pada angka 2,5. Berarti hasil pengukuran diameter dalam benda tersebut adalah 49,25 mm. Demikian cara kita mengukur menggunakan jangka sorong. Semoga bermanfaat untuk para rekan pembelajar semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat ukur yang kedua adalah mikrometer. Di sini kita menggunakan mikrometer dengan skala ukur 50-75 mm dan dengan ketelitian 0,01 mm. Berikut bagian-bagian mikrometer. Yang pertama ada frame mikrometer, yang kedua ada anvil, berfungsi untuk menahan benda kerja yang diukur. Yang ketiga ada spindle, berfungsi untuk menjepit benda kerja yang akan diukur. Keempat ada sleeve, adalah tabung tempat skala utama. Ada timbel, tempat skala nuneus. Timbel diputar untuk memutar spindle menjepit benda kerja. Ada ratchet knob. Ratchet knob diputar pada saat mengenai benda kerja dan berbunyi pada saat spindle mengenai permukaan benda kerja. Dan bagian yang terakhir ada lock atau pengunci mikrometer. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum menggunakan mikrometer yaitu mengkalibrasi. Mikrometer 50-75 mm contohnya harus dikalibrasi dengan namanya mikrometer setting rod dengan ukuran yang sama yaitu 50 mm. Sehingga skala 0 nuneus harus sejajar dengan skala 0 pada skala utama. Apabila tidak sama, tidak sejajar, maka kita harus mengkalibrasinya menggunakan range mikrometer atau kunci mikrometer. Caranya dengan memasukkan kuncinya pada lubang sleeve nih, kemudian diputar ke depan sampai skala 0 nuneus sejajar dengan skala 0 angka 0 skala utama. Kalau sudah sejajar seperti ini, maka mikrometer siap untuk digunakan. Berikut latihan menggunakan mikrometer dengan menggunakan skala utama tengah atau setengahnya, dan skala nuneus. Berikut latihan menggunakan mikrometer dengan menggunakan skala utama tengah atau setengahnya, dan skala nuneus. Kita mencoba mengukur diameter alat ini menggunakan mikrometer. Kita posisikan spindle mikrometer pada
tengah diameter alat ini, kita putar timbelnya. Kalau sudah mengenai permukaan timbel, kita putar ratchet knob-nya 1, 2, 3, kemudian kita kunci. Baru kita lihat hasil ukurannya. Hasil ukurannya yaitu kita lihat coba hasil pengukurannya. Kita lihat skala utamanya. Skala utamanya berada pada angka 55 dan satu strip setelahnya yaitu 56. Di bawahnya ada 0,5, berarti 56,5 mm. Kemudian skala noniusnya ada 25, 26, 27, 27. Berarti ada 0,27. Berarti 56,5 ditambah 0,27 sama dengan 56,77 mm. Apabila skala nonius diputar pada angka ini, maka berapa hasil pengukurannya? Yaitu ada skala utama 50, 51, 52, 53, di bawahnya ada 0,5, dan ini skala noniusnya 0. Berarti hasil pengukurannya ada 53,5 mm. Kemudian lagi seandainya diputar lagi gini, nih, berarti hasilnya ada 51,5 ditambah 0,15 mm, berarti 51,65 mm. Kemudian lagi kita contohkan apabila seperti ini, pas pada posisi skala nonius 0, berarti ini ada 50 tambah 1, 51 sama 0, ini 51 mm. Kemudian lagi ini gini, coba ini berarti ada skala utamanya 50, 51, 2, 3, 50, 51, 2, 3, 4, 54, nih 0,31, 32, 33, berarti 54,33 mm. Kita lihat coba hasil pengukurannya. Kita lihat skala utamanya. Skala utamanya berada pada angka 55 dan satu strip setelahnya yaitu 56. Di bawahnya ada 0,5, berarti 56,5 mm. Kemudian skala noniusnya ada 25, 26, 27, 27. Berarti ada 0,27. Berarti 56,5 ditambah 0,27 sama dengan 56,77 mm. Kita mencoba mengukur diameter alat ini menggunakan mikrometer. Kita posisikan spindle mikrometer pada tengah diameter alat ini. Kita putar timbelnya. Kalau sudah mengenai permukaan timbel, kita putar ratchet knob-nya 1, 2, 3, kemudian kita kunci. Baru kita lihat hasil ukurannya. Hasil ukurannya yaitu kita lihat
Demikian latihan cara mengukur menggunakan mikrometer. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan pembelajar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.